Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberitahu ke kalian bagaimana cara mengimpor kredit pajak serta memasukkan manual ke ISPT-nya. Nah, untuk langkah yang pertama, ini saya sudah ada datanya. Nah, jadi di kredit pajak untuk PT MNF Pesona Indonesia itu memiliki dua, PPh 23 dan PPh 22. Nah, sebelum itu, kredit pajak ini berfungsi untuk mengurangi PPh yang terutang. Langkah selanjutnya, untuk tanggal buktinya itu harus di tahun yang sama, tidak boleh tahun sebelumnya masuk ke tahun yang sekarang. Nah, yang sekarang saya kerjain itu tahunnya itu tahun 2018. Nah, kita bisa mengeceknya terlebih dahulu di PPh 23 dulu ya. Nah, di tanggal bukti potongnya ini saya filter. Nah, kita lihat sekarang di sini nggak ada ya tahun sebelumnya. Nah, karena nggak ada tahun sebelumnya, berarti ini tinggal kita input saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan input secara manual terlebih dahulu. Yang pertama, kalian ke ISPT-nya, kalian ke SPT PPh, terus lampiran, masuk ke formulir 3 untuk kredit pajak dalam negeri, kalian klik baru. Nah, di sini jenis PPh yang dipotong atau dipungutnya tadi kita mau menginput satu, yaitu PPh 23 ya sebagai contoh. Nah, cara pembayarannya ini tidak bisa diklik lagi. Untuk nomor bukti potongnya bisa kita lihat. Nomor bukti potongnya. Nah, untuk tarifnya itu kan dia 2% ya. Berarti jenis penghasilannya di sini saya masukin sewa ya. Nah, di sini jenis penghasilannya saya masukin sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta karena dia tarifnya 2%. Nah, selain itu jumlah penghasilan brutonya untuk PPh yang dipungut. Nah, untuk tanggal bukti potongnya juga sudah ada ya. 15 Maret 2018. Maret 15. Nah, untuk NPWP pemotong atau pemungutnya, kita klik bagian yang ada titik ini, klik baru, NPWP-nya. Oke, nama pemotongnya. Alamatnya saya bikin Jakarta saja ya. Simpan. Setelah simpan, kalian pilih. Nah, nanti semuanya sudah terinput, klik simpan. Oke. Nah, untuk melihatnya, kalian klik filter by number bukti. Nah, ini sudah masuk ya. Oke. Nah, kita bisa lanjut untuk cara mengimpornya karena datanya punya saya ini banyak, jadi kita harus mengimpornya. Nah, langkah yang pertama itu kalian sekarang ke folder bagian contoh data impor kredit pajak. Oke, di sini sudah ada panduannya. Nah, jenis PPh yang dipotong itu ada PPh 22 dan PPh 23. Jadi nanti yang dimasukin angkanya saja 22 atau 23. Untuk cara pembayarannya, nah di sini yang satu itu dibayar sendiri dan yang dua dipungut oleh pihak lain. Nah, di sini ada penjelasannya, bila pembayaran PPh 22 dilakukan dengan dibayar sendiri, itu nomornya 1. Ini dikosongkan ya, kalau dia itu dibayar sendiri. Seperti itu. Untuk nomor bukti potongnya itu biasanya udah ada di file. Nah, untuk jenis penghasilannya ini bisa dibaca untuk PPh 22 atau 23. Untuk objeknya juga sudah ada. PPh itu sudah ada di data ya. Untuk tanggalnya juga sudah ada.
NPWP-nya, nama pemotong, alamat. Bagian kode MAP sampai dengan tanggal setor itu dikosongkan apabila kita memilih cara pembayarannya yang nomor 2 dipungut pihak lain. Oke, selanjutnya kita masukkan dulu data-data yang ada ya. Untuk sebagai contoh, ini belum saya hapus. Nah, di sini PPh 23 ya, kita itu aja. 23 itu hanya satu, jadi cuman dipungut pihak lain. Nomor bukti potongnya. Oke, lanjut ke jenis penghasilan. Ini karena tarifnya 2%, saya masukin jenis penghasilannya untuk sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta ya di PPh 23-nya. Saya masukkan 7. Oke. Selanjutnya objek pemotongnya. PPh yang dipungut. Tanggal bukti potong. NPWP. Nama pemotong dan pemungutnya. Oke, alamatnya kita samakan saja ya. Oke. Nah, ini kan karena tadi kita memilihnya untuk di pihak lain, jadi kode MAP, NTPN, jumlah pembayaran, dan tanggal setor tidak usah diisi. Oke. Jadi ini jumlahnya saya hapus ya. Tinggal kalian atur aja. Oke, data yang selanjutnya yaitu PPh 22. Ada yang PPh 22 impor dan penjualan barang. Nah, sebelum itu kan PPh 22 di sini untuk cara pembayarannya itu ada 2, dibayar sendiri dan dipungut pihak lain. Untuk mengetahuinya, kita bisa lihat di PMK nomor 34 PMK 010 2017. Nah, di sini tuh ngejelasin tentang pemungut PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas pembayaran barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Nah, untuk pasal yang terkait itu pakai pasal 1. Nah, ini pakai pasal yang 1 ini. Ini untuk detailnya. Kalau misalkan untuk ringkasnya, kalian bisa klik aja di websitenya pajak.go.id. Nah, ini lebih simple lagi. Kayak pemungut PPh pasal 22, ini ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas objek PPh barang impor. Bendahara pemerintah itu sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita pilih dulu untuk tahunnya ya, karena kita nggak pakai tahun 2017, jadi kita filter dulu untuk tahun 17 yang ada di sini dan ini. Untuk bagian tanggal kita filter dulu ya yang bagian 2017. Oke. Nah, apabila sudah, sekarang kita tinggal menginputnya saja. 22. Ini dia 1. Berarti untuk nomor bukpot sampai dengan tanggal bukti potong ini kita kosongin ya. Langsung ke NPWP. Kita
filter saja untuk yang tidak dipungut oleh bendaharawan. Jadi ini impor ya. Oke. Apabila sudah, kita masukin dulu NPWP-nya. Oke, NPWP. Untuk nama pemotongnya ini PT MNF Indonesia ya. Lokasinya kita samakan saja di Jakarta. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk kode MAP-nya ya. MAP-nya itu menggunakan kode yang ada di atas. Coba kita lihat. Nih, kode MAP-nya. Oke. Oke. Nah, di sini ada jumlah pembayarannya. Pakai PPh yang dipotong ya. Oke. Untuk tanggal setore itu pakai tanggal PIB-nya. Di sini ada tanggal PIB. Nah, ini. Oke. Ini apabila sudah, kalian bisa kosongin ini dengan warna dulu ya. Oke, selanjutnya kita yang dipungut oleh bendaharawan ya. Filter. Oke. Nah, di sini untuk yang dipungut bendaharawan kan pihak lain, berarti ininya 2, ininya yang diisi. Untuk nomor bukti potongnya kita pakai NTPN ya. Oke. Nah, untuk jenis penghasilan, bila PPh 22, saya pakai nomor 6 karena pembelian barang oleh bendaharawan ya. Objek, PPh, dan tanggal. Oke, untuk objeknya yang ini. PPh-nya untuk tanggal bukti pungutnya itu kita pakai tanggal bank ya, ini tanggal bank. Oke, ya NPWP dan nama pungutnya. NPWP-nya. Nama pemungutnya. Alamatnya. Ya. Ini. Oke. Nah, agar terlihat lebih rapi,
kasih. Nah, apabila sudah, di sini kalian bisa menghapusnya bagian yang contohnya. Bagian contoh, kalian delete. Oke. Agar bisa diinput nantinya. Untuk tanggalnya ini harus berbentuk date. Ya, bentuknya date. Oke. Untuk NPWP-nya ini harus kita custom. Sebelum itu kita hilangkan bagian titik. Oke. Bagian strip. Bagian space. Bila ada ya. Kalau udah, sekarang kalian klik for number format. Kita custom. Nah, ini kalian bisa diatur. Oke. Ini udah ya. Jangan lupa untuk tanggal store ya semuanya. Terus bentuknya date. Oke. Oke. Apabila sudah, ini bisa kalian simpan. Kalian save as aja. Ini kalian simpan. Ini Excel. Oke. Selanjutnya kalian simpan berbentuk CSV. Kalian ubah aja bagian depannya. Oke. Sekarang kalian bisa mengimpornya bagian SPP. Oke, kita view data. Kita impor. Oke, ini sudah, tidak ada yang gagal. Kita bisa ke SPT-nya. Kredit pajak, kalian ke filter. Nah, ini udah semua masuk ya, totalnya 880 data. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.